Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan, diskusi hukum. Hari ini saya akan membahas terkait dengan materi hukum acara perdata, yaitu pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pengakuan sebagai alat bukti di sini adalah diatur di dalam pasal 164 HIR atau 284 RPG. Bukti pengakuan ini bersifat menentukan dalam hukum acara perdata, karena dengan adanya pengakuan yang murni dari pihak lawan atas dalil gugatan, maka dalil gugatan tersebut dianggap telah terbukti secara sempurna tanpa perlu harus menilai isi kebenarannya. Jadi dari pengakuan tadi murni dari tergugat atas gugatan penggugat, jadi tidak perlu lagi ada pembuktian lebih lanjut. Dan ini dianggap telah terbukti seluruh dalil dari penggugat, oleh makanya gugatan akan dikabulkan. Itu teorinya. Nah, pengakuan yang telah diberikan ini tidak dapat dicabut kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut dibuat atas dasar itikat yang buruk. Jadi, kalau ternyata pemberian keterangannya atau pengakuan itu adalah ada itikat buruk, maka di situ bisa dicabut atau mungkin pengakuan tersebut bermakna tidak berlaku. Bukti pengakuan bahwa bukti yang sempurna ini memiliki arti tadi, hakim tidak memerlukan bukti tambahan apapun untuk menentukan putusan. Jadi kan sudah diakui, ya sudah, berarti benar. Tetapi tidak berarti semua pengakuan yang dapat diterima begitu saja, karena tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam proses pemberian pengakuan tersebut, atau antara penggugat dan tergugat bersekongkol untuk mengkondisikan perkara tersebut. Jadi, kalau di atas tadi bahwa pengakuan tadi apakah ada itikat buruk atau tidak. Nah, ini contoh itikat buruk, adanya persekongkolan antara penggugat dan tergugat. Ini ada 3 macam pengakuan, yaitu dalam perkembangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pengakuan murni. Yang kedua, pengakuan berkualifikasi. Yang ketiga adalah pengakuan berklausul. Kita bahas dari yang pertama, yaitu pengakuan murni. Yaitu pengakuan yang benar-benar dilakukan pihak tanpa adanya bantahan. Ini mengakibatkan persengketaan yang menjadi berakhir, ya karena sudah diakui seluruhnya jadi berakhir. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, hakim terikat untuk memutuskan berdasarkan perkara tersebut. Nah, sama tadi. Kecuali tadi terbukti sebaliknya, pengakuan itu diberikan dengan adanya itikat buruk. Pengakuan berkualifikasi, ini adalah bentuk pengakuan yang diberikan terhadap dalil penggugat namun mengandung syarat. Misalnya di sini mengakui adanya hutang piutang. Hutang piutang diakui tapi besarnya berbeda. Penggugat mengaku mendalilkan 100 juta, tetapi tergugat hanya mengaku 50 juta. Ya, ini berarti yang nanti proses pembuktiannya seberapa, sebenarnya bukan hutang piutangnya, tetapi berapa nilai hutangnya. Pengakuan berklausul, yaitu bentuk pengakuan atas atau dari perbuatan atau kejadian, namun disertai dengan langsung bantahan yang melepas dari tuntutan. Jadi dia mengakui, tetapi dia juga ingin melakukan suatu bantahan juga. Misalnya begini, dalil pihak ada jual beli belum selesai, jadi ada dalil belum selesai. Tapi diakui benar telah terjadi jual beli tanah. Sepakatannya tanah harga 500 juta, tapi belum ada pembayaran. Nah, namun tergugat ini mengatakan enggak, ini sudah lunas, sudah selesai pembayarannya. Nah ini, jadi ada diakui jual beli tanah, perbuatannya diakui, tetapi ada hal yang dibantah untuk melepas tuntutan. Begitu. Kita lihat di dalam jurisprudensi, yaitu dasarnya putusan Mahkamah Agung nomor 288 KSIP 973. Di sini memberikan suatu kaidah hukum terkait bukti pengakuan. Jadi di sini hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak, karena diajukan tidak sebenarnya. Hal bila mana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak sebenarnya merupakan wewenang yudek faksi yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Nah, kaidah hukum dan jurisprudensi tersebut ada irisan dengan ketentuan pasal 176 HIR yang menyebutkan ini tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas.
dengan merugikan orang memberi pengakuan untuk menerima sebagian atau menolak sebagian lain. Dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, termasuk untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya. Jadi ada dua hal penting dari pengakuan sebagai alat bukti ini. Yang pertama yaitu adalahnya kewajiban hakim untuk menerima keseluruhan dari pengakuan yang diberikan dan tidak boleh menerima sebagian yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang membuat pengakuan. Jadi yang buat pengakuan sudah lakukan pengakuan. Nah ini tidak boleh hanya diterima sebagian saja, nggak boleh. Harus hakim terikat. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, hakim tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut benar, bukan didasarkan pada kebohongan. Yang tadi sampaikan bahwa tidak ada itikat buruk di sana. Jadi benar-benar memang mengakui adanya fakta seperti itu. Dalam memeriksa perkara ini memang hakim harus tidak boleh mengabaikan sikap kehati-hatian. Apalagi di zaman saat ini bukan tidak mungkin perkara hanya sebagai alat untuk legitimasi perbuatan yang sebenarnya didasarkan pada suatu itikat buruk. Sehingga antara penggugat dan tergugat sesungguhnya dua pihak yang saling bersekongkol untuk mengkondisikan perbuatan jahatnya melalui celah dalam hukum acara perdata. Jadi jangan sampai ini nanti kalau putusan pengadilan ini hanya hasil persekongkolan antara penggugat dan tergugat untuk mengambil barang orang lain. Ini contoh persidangan pura-pura, yaitu contohnya begini. A menggugat B terkait sengketa tanah yang sebenarnya bukan milik A ataupun milik B. Ini ada orang yang memiliki tapi berdomisili di luar kota. Jadi persidangan B langsung saja sebagai pihak tergugat membuat pengakuan bahwa benar ini adalah milik A. Karena semua gugatan sudah dibenarkan, hingga pengakuan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, hakim memutus bahwa tanah tersebut adalah milik A. Jika diputuskan demikian, tentu akan menimbulkan suatu keruwetan hukum tersendiri. Pemilik asli akan bingung loh, tiba-tiba ada yang menyatakan pemiliknya, dasarnya putusan pengadilan. Nah, dari analisa contoh kasus tersebut, hakim harus cermat dan hati-hati meskipun ada pengakuan secara murni dari pihak tergugat tadi. Walaupun diakui benar miliknya, tapi hakim harus benar cermat, hati-hati. Nah, hakim harus mengecek dengan teliti terkait dengan kebenaran dari gugatan tersebut. Nah, contohnya begini, melihat objek sengketanya, letaknya di mana? Kita ditanya kepada desa, warga setempat, ya kan, yang berdampingan dengan objek sengketa, menjelaskan terkait dengan para pihak. Mereka kenal nggak dengan para pihak ini? Ada nggak kaitan dengan tanah atau lewat sengketa ini? Jangan hanya langsung diterima aja pengakuannya. Itu salah satu terkait dengan pengakuan. Dan sedikit dari penjelasan dari kami. Baik, terima kasih telah setia dengan channel pendidikan ini. Dan jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dan di sebelah ada scan barcode. Yang ingin berdonasi, silahkan langsung scan saja. Untuk donasi yang Anda sampaikan akan digunakan untuk membangun channel pendidikan ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.